Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Waslam SE SH, anggota DPR RI Komisi 8, narasumber utama pada kegiatan Jamaah Jagung masalah haji dan umroh. Ini bukan haji dan umrohnya yang bermasalah ya. Jadi jagung tentang itu, karena kalau masalah, dan sebenarnya masalah itu biasa-biasa saja karena kita tiap hari berhadapan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Ya, saya hormati para alim, sepuh, bini sepuh, peserta atau segenap yang hadir dalam jamaah ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari Kementerian Agama, wabil khusus tuan rumah Pak Kepala Kemenak Kabupaten Purbalingga, ada juga tamu istimewa Kepala Kemenak Kota Tegal yang saking penginnya memberikan pelayanan yang terbaik itu direwangin datang ke sini dengan beberapa teman. Tentu yang saya hormati, ini bukan moderator, narasumber juga, Pak Kabid Haji, karena beliau ini salah satu pakar perhajian di Jawa Tengah ya, Pak Muhammad Saidun. Dan Bapak Ibu semuanya dari segenap unsur peserta jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dahulukan untuk menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah merasa beruntung ada kebijakan dari DPR RI khususnya Komisi 8 sehingga kemudian bisa terselenggara kegiatan silaturahim di antara kita ini. Sehingga harapannya nanti Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi Pak Moderator Pak Kabid Haji menyampaikan, kesempatan ini juga Bapak dan Ibu menjadi narasumber untuk memberikan beberapa informasi, masukan, kalau diizinkan Pak Ustaz, aspirasi gitu, tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah kita, khususnya ibadah haji dan umroh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tentu akan memposisikan sebagai eksekutif, di mana tugas kami di eksekutif itu melaksanakan kebijakan yang sudah dirumuskan oleh legislatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tentu undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh, Undang-Undang 8 tahun 2019. Jadi koridor kita di dalam memberikan pelayanan tentu itu. Haji menjadi menarik, tadi disinggung juga oleh Pak Kabid. Ya, satu, ya secara umum menarik itu karena ada bayangan menyangkut jumlah uang yang banyak. Punya di mana ada uang itu, oh iya, menarik, dan yang tertarik itu yang nggak punya itu ikut-ikutan tertarik gitu, untuk menowo gitu. Jadi kadang-kadang nggak ada sangkut pautnya dengan haji, tapi karena kenapa dia ikut bicara, kenapa dia ikut perhatian, karena di situ dengan berbagai alasan atau pertimbangan, karena ini menyangkut dana masyarakat dan kemudian juga terkait dengan kepentingan ibadah. Oleh karena itu dalam pengelolaannya kita juga mengalami perbaikan pengelolaan sampai dengan lahirnya Undang-Undang 34 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Di regulasi itu kira-kira nanti kita akan menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang haji dan umroh. Menarik karena haji tidak hanya uangnya yang banyak, tapi juga orangnya yang banyak. Baik itu jamaah itu sendiri maupun keterlibatan orang secara orang per orang maupun kelembagaan institusi. Kita tahu mulai dari awal ada pembekalan, pelatihan, bimbingan manasik, melibatkan banyak orang, banyak ahli, banyak tokoh, melibatkan lembaga. Begitu nanti penyelenggaraan formal haji yang menjadi gawe nasional, tugas nasional yang dilindungi oleh Kementerian Agama ini melibatkan sekian banyak kementerian dan lembaga. Tentu karena kita di luar negeri melibatkan kementerian luar negeri. Karena ke luar negeri itu butuh sarana administrasi, kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Dirjen Imigrasi.
karena yang berangkat ke sana harus yang sehat. Jadi Pak Waslam kami laporkan ini kayaknya itu justru penentu akhir keberangkatan haji itu bukan Kementerian Agama, tapi teman-teman kesehatan. Karena begitu divonis tidak istiqomah, itu ya nggak bisa diberangkatkan. Jadi kalau nanti ada kebijakan khusus itu ya, yang setelah sakit boleh berangkat atau bagaimana gitu ya. Mungkin tadi sempat disinggung-singgung tadi di luar itu. Melibatkan Kementerian Kesehatan. Karena ini dari berbagai daerah ya, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, bahkan sampai tingkat puskesmas dan sebagainya dan sebagainya. Sebegitu menariknya penyelenggaraan haji. Lebih dari itu karena bagi kita umat Islam, haji ditempatkan pada satu posisi ibadah yang boleh disebut seolah-olah itu jadi penyempurna. Jadi orang itu disebut Islamnya itu sempurna itu kalau sudah berhaji. Sehingga kemudian secara sosial kita berhadapan dengan kondisi di mana orang itu saking mengejarnya itu direwangi, ya kalau yang positif itu direwangi ngirit sekali, nabung bertahun-tahun, itu yang positif. Yang lain itu direwangi cari utangan gitu. Karena kalau sudah cari utangan itu nanti persoalannya nanti banyak sisi fikihnya begitu. Untuk bagaimana agar bisa melaksanakan ibadah haji. Dan dalam sejarah perhajian kita mengalami perkembangan yang menggembirakan. Kalau di awal-awal sekian tahun yang lalu, selalu saja ada keluhan-keluhan tentang pelayanan haji. Alhamdulillah, keluhan itu diterima oleh Kementerian Agama dengan suasana hati yang sehat. Sehingga yang terjadi kemudian keluhan itu dipelajari, dicermati, dievaluasi, dilakukan kemudian perbaikan-perbaikan. Maka hasilnya pelayanan haji kita jadi bagian yang terbaik dari segala jenis pelayanan kepada masyarakat di negeri tercinta ini. Ondek di Badan Pusat Statistik kita sudah pada kategori yang sangat memuaskan, 85,91. Tentu ini tidak bisa diklaim dilakukan sendiri oleh Kementerian Agama. Sekali lagi karena Kementerian Agama posisinya adalah pelaksana undang-undang. Tentu ujungnya sana, hulunya sana adalah kebijakan dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini yang membidangi di bidang agama dan haji itu adalah Komisi 8. Semakin baik hulunya, tentu kemudian nanti di hilirnya juga akan menjadi semakin baik. Dan kita semua juga tahu di Komisi 8 di DPR juga terus dilakukan evaluasi-evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan regulasi agar apa yang bisa kita sajikan di tengah masyarakat, bentuk-bentuk pelayanan itu bisa kemudian juga makin kita tingkatkan, semakin hari semakin membaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena sedemikian strategisnya posisi haji, bahkan kemudian di dalam istilah teman-teman di media itu, apapun kalau bicara tentang haji itu menjadi isu yang seksi secara media. Kalau ditulis pasti banyak pembacanya, kalau ditayangkan pasti banyak yang lihat. Maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah membuat pandangan profil seperti apa jamaah haji yang kita layani itu, yang karakter seperti apa yang kita harapkan dengan memberikan pelayanan yang baik itu. Dengan apa yang kita sebut, kita ingin bersama-sama mewujudkan jamaah haji dan umroh yang saleh secara pribadi dan sosial. Sejalan dengan visi Kementerian Agama untuk menjadi kementerian yang profesional dan andal dalam mewujudkan masyarakat yang saleh, rukun, moderat,
cerdas, mewujudkan Indonesia maju yang berkepribadian gotong royong. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karena itu, maka yang menjadi perhatian di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah mewujudkan karakter profesional, baik itu para pegawainya, PNS, ASN-nya, maupun yang terkait dengan itu, petugas, pembimbing, kemitraan yang profesional dengan KBIHU, dengan PPIU, dengan PIHK, haji khusus. Jadi istilah-istilah ini di masyarakat kadang-kadang tidak terlalu familiar. Ya, yang familiar itu ya Biro Haji Khusus, Biro Haji Plus, masih ada yang menyebut begitu, Biro Umroh. Ini yang familiar di masyarakat, istilah-istilah resmi seperti PPIU, PIHK dan sebagainya ini. Yang kedua, mewujudkan pelayanan prima. Ukuran pelayanan prima tentu sesuai dengan standar. Ada standar minimum pelayanan, baik itu pelayanan di tanah air maupun pelayanan di tanah suci. Yang ketiga adalah pengelolaan dana atau keuangan haji yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Inspektorat Jenderal menggariskan akuntabilitas itu sisinya ada 2, selain sisi administratif juga dari sisi etis, dan ini menjadi komitmen dari kita semua di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat adalah kesiapan kita berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu kesiapan SDM-nya, kesiapan sistem informasinya, maupun kesiapan sarana dan prasarananya. Menjalankan itu, Bapak dan Ibu, sesuai dengan amanat undang-undang, kita berpedoman atau kita berada di dalam suasana kebatinan 10 asas pelayanan haji. Yang pertama, sesuai dengan syariat Islam. Kami sedang membangun komunikasi yang sebaik-baiknya kepada segenap stakeholder, termasuk tokoh-tokoh agama, KBIH, untuk memberikan keyakinan bahwa sajian pelayanan haji, khususnya pelayanan ibadah, sudah sesuai standar dengan syariat, sehingga tidak ada lagi yang ragu-ragu seolah-olah ada sesuatu yang dilampaui atau tidak dilewati oleh pelayanan haji di Kementerian Agama. Ada banyak hal, misalnya terkait dengan mikot, terkait dengan tarwiyah dan sebagainya. Kita pertanggungjawabkan betul bahwa apa yang disajikan oleh pemerintah adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, amanah. Kita berusaha betul agar apa yang dipercayakan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, tentu bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang lain, bisa melaksanakan pelayanan haji dengan baik. Yang ketiga, keadilan. Ini terlihat sekali, terutama di kita menjaga betul agar asas prinsip one first come first serve, ya. Jadi siapa yang datang duluan akan mendapatkan pelayanan lebih dulu. Maka digaransi oleh Kementerian Agama tidak ada penyerobot antrian, siapapun dia. Jadi antrian sudah kita jaga betul agar tidak ada dengan cara tertentu kemudian melakukan. Dulu masih ada, dulu sekali, maksud lama sekali, itu dengan alasan salah entry dan kemudian ada perbaikan data. Nah, yang terjadi kemudian ternyata ada penyusup. Awalnya ya tidak konangan, ada anak nakal yang kayak begitu. Dan itu tentu tidak hanya bisa itu berlalu karena di Kementerian Agama, karena pemicunya di salah entry itu tidak di Kementerian Agama.
Mohon maaf. Lanjut Bapak dan Ibu yang saya hormati, asas yang berikutnya adalah asas kemaslahatan. Jadi upaya-upaya pelayanan dari banyak hal yang tadi kita matur tadi, kaitan dengan SDM, kaitan dengan kemitraan, kaitan dengan keuangan, dana dan sebagainya tadi adalah kita upayakan kemaslahatannya untuk jamaah haji. Bukan hanya kemaslahatan tapi juga kemanfaatan. Langkah-langkah yang diambil harus memberikan nilai kemanfaatan yang lebih tinggi kepada jamaah. Asas yang keenam adalah keselamatan. Maka kenapa kita wanti-wanti betul, misalnya yang paling terlihat itu saat lontar jumroh Aqobah, lontar jumroh tanggal 10 Zulhijjah. Itu meskipun sebagian kita berpandangan bahwa yang afdol itu ya saat duha, tapi kita membuat kebijakan tidak ada jamaah haji yang keluar pada saat itu karena risiko keselamatannya tinggi. Itu biasanya yang suka melewati garis ini ya yang sudah pengalaman. Jadi sudah datang sekali, 2 kali itu sudah tahu pagar mana yang bisa diterobos. Jadi sekarang di tenda-tenda Mina itu sudah ada pagar penutupnya sehingga orang tidak gampang keluar masuk, tapi karena saking pengalamannya sudah beberapa kali itu sudah tahu dicegat di sana, ternyata tiba-tiba ada juga jamaah haji yang nongol di jamarat pada waktu-waktu yang rawan itu. Keselamatan menjadi komitmen, keamanan, dan tentu kemudian yang terakhir yang ketiga itu adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang profesional, transparan, dan akuntabel. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelayanan haji diawali dari proses pendaftaran, penentuan kuota, pengkloteran, penyiapan petugas, dan sebagainya. Untuk kita maklumi bersama, kita pahami bersama bahwa penentuan kuota itu kalau Pak Dirjen Haji menggambarkan itu seperti kita ini mau mantu di rumah orang lain. Jadi mesti manut sama yang punya rumah. Nah, maka itu tempat yang apapun akhirnya ya terbatas juga. Diperluas seluas apapun akhirnya terbatas juga. Terbatasnya kawasan Masjidil Haram, terbatasnya kawasan Arafah, terbatasnya Mina, sampai kemudian Mina Jadid dan sebagainya itu. Maka memang harus dibatasi jumlah orang yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Pembatasan itu kemudian meniscayakan adanya kuota yang diberikan kepada setiap negara, di mana rumus sejak tahun 87 Arab Saudi bersama-sama dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam, menyepakati 1 per mil penduduk muslim. Jadi jatahnya 1001 orang muslim diwakili 1 orang. Maka kalau sekarang jumlah umat Islam Indonesia itu 221 juta, maka jatah kita, kuota kita 221 ribu. Dan tentu kemudian ini cara mengontrolnya nanti di pengvisaan. Kalau jumlah visanya sudah mencapai itu ya tidak akan ditambah lagi, diberikan visa-visa tambahan. Ini di sana. Jawa Tengah kita pernah punya kuota di 2014 atau sebelumnya, kemudian juga di 2017, 2018 sesuai dengan jumlah muslim di Jawa Tengah 30.479.000 orang. Artinya kuota provinsi itu ada 30.479 orang. Kuota provinsi Jawa Tengah. Kebijakan yang diambil gubernur sebagai pemegang mandat kuota itu tidak dibagi per kabupaten. Berbeda mungkin dengan provinsi lain yang membagi per kabupaten. Kita ini sama, mau bayar di ujung barat Jawa Tengah, di Brebes, mau daftar di ujung selatan
Ujung selatan itu bisa Cilacap, bisa Wonogiri. Nah, di sana juga berbatasan dengan Australia. Atau di ujung utara, ujung timur sama saja, di 35 kabupaten itu mendaftar hari ini, perkiraan antrian atau tahun keberangkatan masih 28 tahun yang akan datang. Sama saja. Ini sebenarnya juga kabar baik. Karena alhamdulillah Indonesia membaik, orang-orangnya tambah soleh dan tambah kaya. Apa tandanya tambah soleh? Pada daftar haji. Tambah kaya ya karena untuk daftar haji setahun awalnya 25 juta. Berarti kan Indonesia membaik dari waktu ke waktu sampai antrian hajinya sepanjang itu. Kalau kita lihat ini. Dan terakhir kemarin di 2020 kita ada di 30.377. Ini gambaran tentang kuota. Kemudian pengkloteran selama ini kadang-kadang jadi rasan-rasan, tetapi kemudian setelah ada zonasi, semua orang dari SOC, bukan hanya dari Jawa Tengah, tapi juga dari Jogja, itu ditempatkan di tempat yang sama, begitu juga dari embarkasi-embarkasi yang lain, maka kemudian pengkloteran menjadi relatif lebih dingin lah suasananya begitu. Kemudian juga penentuan petugas. Penentuan petugas, yang pertama kebijakannya adalah bahwa setiap kloter ada 5 petugas. 5 petugas itu, 1 orang pasti orang Kementerian Agama laki-laki. Pria pegawai Kementerian Agama. Dia adalah ketua kloter. Kita kenalnya sebagai ketua kloter. Pasti ini laki-laki, pasti ini orang Kementerian Agama. Yang kedua, pembimbing ibadah. Kalau tadi kita kenal ketua kloter, istilah administrasinya adalah TPHI. Kemudian ada TPIHI yang kemudian kita kenal sebagai pembimbing ibadah. Dia bisa laki-laki, dia bisa perempuan, dia bisa orang Kementerian Agama, dia bisa dari ormas, dia bisa dari pondok pesantren untuk bisa jadi petugas. Dan dia pasti sudah berhaji. Dia sarjana agama untuk petugas yang ini, yang TPIHI atau pembimbing ibadah ini. Kemudian ada 3 yang lain, ini dalam domain Kementerian Kesehatan. 1 orang dokter, bisa laki-laki, bisa perempuan, dan 2 orang perawat atau paramedis. Dia juga bisa laki-laki, bisa perempuan. Biasanya kalau 3 orang ini dikombinasi, jadi ada unsur laki perempuannya. Jadi tidak dalam satu kloter itu petugasnya dokternya laki-laki, perawatnya dua-duanya laki-laki, atau sebaliknya dokternya perempuan, perawatnya perempuan semua. Tidak. Selama ini sudah dikombinasi, jadi ada unsur laki dan perempuannya. Mereka semua harus melalui proses seleksi, mendaftar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, mengikuti seleksi, baik itu seleksi di internal mungkin diberlakukan di ormas itu atau di pesantren itu, kemudian seleksi di tingkat kabupaten dan seleksi di tingkat provinsi, sampai kemudian ditentukanlah petugas-petugas ini, dan kemudian lanjut kepada pelayanan di jamaah, dimulai dari pendampingan ketika proses pembuatan paspor sampai dengan nanti proses pemberangkatan di embarkasi, pelaksanaan ibadah di tanah suci, sampai nanti kepulangan di embarkasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini secara umum di tahun 2020 ini saya datang di pertengahan, di awal sudah ditetapkan semacam target penyelesaian tugas-tugas berhajian. Yang pertama adalah penyelesaian pelayanan haji 1 atap di 35 kabupaten kota. Alhamdulillah ini sudah berjalan, seiring juga kita sedang melaksanakan PTSP, pelayanan terpadu 1 pintu di semua kantor Kementerian Agama kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kemudian
2020, kita juga akan nanti sampai mudah-mudahan nanti sampai di 2024 program PLHUT, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, bangunan dari bersumber dana SPSM yang terdekat di sini sekarang di Cilacap sedang dikerjakan. Ini bagian dari yang akan kita selesaikan di tahun 2020 ini. Begitu juga selain manasik reguler yang ini tertunda karena hajinya tertunda, kita juga menggalakkan adanya manasik haji sepanjang tahun. Dari 35 kabupaten saya kira tinggal 5 atau 6 kabupaten yang belum. Dan begitu ada wabah ini memang kemudian pelaksanaannya kemudian menjadi dinamis. Kemudian kita juga punya pemikiran, tadi bersama Pak Kepala Kemenak Purbalingga, beliau sedang memamerkan kepada kita tentang Bandara Purbalingga yang ke depan mungkin akan mengalahkan Bandara Semarang. Nah, kalau bisa mengalahkan Bandara Semarang ya di sini bisa ada asrama haji. Tetapi kita juga sedang menyiapkan, kita punya tanah 5 hektar lebih di Semarang. Jadi bisa jadi nanti yang 5 hektar lebih itu ya nanti cepet-cepetan Pak Karso, ada Pak yang mau dibangun Kemenak Purbalingga apa ya nanti mau diselesaikan Kanwil gitu ya. Tapi Kanwil masih nunggu sama Pak Wastam nanti karena dananya beliau pegang gitu ya. Mau dikasih apa enggak gitu ya. Kita punya tanah 5 hektar lebih di sudah pernah ya. Nah, mudah-mudahan nanti segera kita bangun dan nanti pelayanan embarkasi itu tidak lagi berbasis provinsi, bisa berbasis embarkasi. Jadi Jawa Tengah bagian barat mungkin bisa ke Kertajati, Jogja saya dengar juga sedang mempersiapkan asrama haji untuk bisa juga jadi embarkasi. Nanti Semarang ada, Solo ada, dan nanti Solo jadi sedikit enggak, nanti Ngawi, Madiun itu nanti daripada ke Surabaya jauh, nah, lebih cepat ke Solo karena Ngawi ke Solo itu tidak sampai 1 jam sekarang. Ini. Kemudian juga yang memang jadi tanggung jawab kita dan ini nanti akan kita lanjutkan di 2021 adalah kesiapan visa haji. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan gambaran profilnya jamaah haji Jawa Tengah. Saya membuat catatan-catatan, mudah-mudahan masih saya temukan di sini. Seperti apa sih jamaah haji kita yang 30-an ribu itu? Di data terakhir kita, laki-lakinya 46,6%, pria 53,4%. 53 apa nih? Perempuan? Wanita. Laki-laki dan pria. Oh ya, wanita. Laki-lakinya 46, perempuannya 53. Mungkin ini menggambarkan demografi kita mungkin seperti itu. Dari sisi pendidikan, yang sekolah sampai dengan SMP, artinya SD dan SMP 41,71%, hampir separuh. Kemudian yang SMA 20 sampai dengan SMA 22,72%. Jadi yang sampai sekolah SMA kira-kira 64%. Yang usianya 60 tahun sampai dengan 60 tahun atau 60 usia sekitar 68,05%. Yang 80 tahun ke atas 8,53%. Jadi kalau di jumlah yang 60, 70 dan 80 itu jumlahnya bisa hampir 70%. Jadi rata-rata jamaah haji kita itu di atas usia 60 tahun. Kita punya 208 KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, di mana kita punya tugas untuk memberikan rekomendasi izin operasionalnya, kemudian diverifikasi untuk perpanjangan atau dulu ada kegiatan pemutihan. Ada 41 PPIU yang berada di Jawa Tengah, yang kantor pusatnya di Jawa Tengah. Kita juga punya tugas untuk rekomendasi ijobnya, begitu juga tugas untuk pembinaan ini, dan ada 165 kantor cabang yang ada di Jawa Tengah. Kita terbitkan SK ijobnya
dan juga pembinaannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian menyangkut kaitannya dengan umroh. Kaitannya dengan umroh, kita tahu bersama bahwa begitu pelayanan haji ditunda dan kemudian di Saudi dilaksanakan dengan sangat terbatas. Jadi kemarin kalau tidak salah orang Indonesia yang bisa berhaji hanya 14 orang, 16 orang yang 2 fatal karena kena COVID. Itu pun dia sudah jadi orang mukim di sana. Yang kemarin itu hanya sekitar 1.000 orang mungkin ya yang melaksanakan haji tahun ini. Maka umroh pun juga kemudian sementara ditutup. Tidak ada penyelenggaraan umroh untuk pemberangkatan dari. Kalau sekarang dibuka, informasi yang kami terima kemarin dari Pak Dirjen, kalau sekarang dibuka penerbangan, tapi belum menyangkut ke penerbangan ziarah dan umroh. Apakah itu nanti akan ada ya? Kita masih menunggu bersama. Kalau nanti itu ada, maka prioritasnya yang akan kita selesaikan adalah mereka yang pada saat ini tertunda. Oleh karena itu, mohon bisa dimengerti kenapa untuk rekomendasi penerbitan paspor sementara juga belum bisa kita berikan, karena kita juga ingin masyarakat yang bersemangat itu, karena saking kangennya untuk segera berhaji atau berumroh itu juga terlindungi dengan baik. Kita tentu tidak dalam posisi curiga kepada siapapun, tetapi tentu prinsip prudensial, prinsip kecermatan, kehati-hatian, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, ternyata kegiatan keagamaan itu bisa disusupi kepentingan-kepentingan yang tidak baik, sehingga ada korban jamaah umroh, ada korban investasi dan sebagainya. Ini memprihatinkan kita. Terdaftar dalam 6 bulan harus diberangkatkan. Yang sudah melunasi paling lambat 3 bulan harus diberangkatkan. Nah, kalau sekarang daftar sementara kita belum tahu kapan umroh akan dibuka, tentu akan ada persoalan-persoalan. Oleh karena itu, nanti begitu ada informasi yang sudah pasti fix dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, tentu kita akan koordinasikan dengan teman-teman di PPIU. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kami laporkan pada Bapak dan Ibu sekalian. Nanti mungkin akan bisa kita perdalam lagi dalam sesi cakung yang sesungguhnya, ada dialog, ada saran, nasihat dari Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan. Mudah-mudahan beberapa hal yang menjadi harapan kita, khususnya kaitan dengan peningkatan pelayanan haji dan umroh, bisa kita laksanakan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih, saya kembalikan Pak Kabid. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.